Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, ini penulis mau bahas soal R15M ya. Jadi R15M ini kan hadir sebagai pembaharuan dari R15. Dan kali ini Yamaha India ya kan rilisnya di India duluan, entah mengapa ya. Kali ini Yamaha India mengeluarkan R15 itu nggak nanggung-nanggung. Sebelumnya Yamaha India mengeluarkan R15 V3 itu kan dengan beberapa handicap ya, beberapa pengurangan. Jadi yang penulis ingat sih dari sisi suspensinya. Suspensinya teleskopik. Padahal yang versi Indonesia upside down. Nah, itu yang dibenahi. Sekarang jadi upside down juga yang R15 versi baru. Ada tambahan ya, yaitu ABS. Sekarang pakai ABS juga. Kalau nggak salah depan belakang dual channel ABS. Nah, ini tentu jadi lebih maju daripada Indonesia. Karena yang versi Indonesia kan belum ABS ya. Harga 37,5 juta tapi belum ABS. Itu harga OTR Jakarta ya kayaknya. Barusan R15 itu ya gitu loh, lampunya kan sipit ya. Tapi ketika dipakai di jalan yang nyala cuma 2, jadi nggak kelihatan sipit. Jadi ya nggak keren lah ya. Sering ya, seperti penulis bahas sebelumnya, lampu depan, nyalanya lampu depan itu nggak termasuk bagian dari desain ya, sehingga lampu nyala cuma sebelah, lampu nyala cuma 2 padahal totalnya 4, 2 di tengah, 2 di samping. Kalau 2 di tengah jadi yang samping kelihatan jelek ya, kalau 2 di sampingnya nyala yang tengah kelihatan bogang giginya, nggak nyaman dilihat. Tuh kayak Vario barusan tuh bogang tengah, wah gak enak dilihat. Kenapa ya naruh lampu aja kok pusing ya. Terus ada ABS itu ya wis kemajuan, tapi ya dikira-kira lah. Kalau harga tanpa ABS saja 37,5, kalau pakai ABS berapa dong? Kemungkinan jadi 41,5. Ini masih harganya sebenarnya masih mendekati dengan versi tertinggi dari Honda CBR 150R yang berapa? 41 juta kalau nggak salah.
masih lebih murah kan. Terus fitur ABS sebenarnya sudah umum ya, karena yang Suzuki GSX aja sudah ada yang ABS ya. Harganya Suzuki GSX itu harus diakui murah ya. Motor sport 150 cc 36 juta itu sudah sama ABS-nya. Bandingkan punya Yamaha 37,5 ya, belum pakai ABS. Yang motor Honda berapa ya? Mungkin yang tanpa ABS 34 kalau nggak salah, lupa. 35 kali, entahlah, wis lupa. Yang jelas kalau dari harga antara Yamaha dan Honda itu bersaing ya, dekat lah. Mungkin sepakat ya, sama kayak waktu pernah diajukan ke pengadilan bahwa pabrikan Yamaha dan Honda itu saling bersekongkol dalam soal harga, sehingga harga lebih murah 1 juta daripada harga sebenarnya. Wis gak ngurus lah, pokoknya kenyataannya kayak gitu, harganya mendekati antara Yamaha dan Honda. Ya mungkin aja kan ya, walau di level fans, di level sales gontok-gontokan, tapi di level direktur joinan ya. Ayo enak piro ya, ayo temenan akrab gitu antar bosnya Honda dan Yamaha, normal lah ya. Sama-sama dari Jepang. Terus nah, ada fitur-fitur lain yang standar ya, sleeper clutch assist dan clutch assist dan sleeper sembola, pokoknya sing golongan ngono iki ya. Itu kan normal ya. Mungkin yang agak beda swing arm aluminium, nah itu mungkin agak beda mungkin. Ya walau kalau kelas-kelas 150 cc swing arm aluminium itu tidak mencerminkan kekuatan atau keringanan, tapi lebih ke gaya ya. Tapi kompetitor cek lali aku, yang GSX sudah aluminium belum swing armnya. Honda sudah belum? Nanti tak lihat. Yang teknologi yang ada baru ya, konektivitas itu. Jadi sekarang untuk motor sport pun bisa connect ke HP. Hebat loh kok bisa connect ke HP motor, walau nggak terlalu optimal ya. Entah apakah sudah mengikuti keharusan OBD2 atau enggak ya. Kapan nih sepeda motor bisa dilihat, bisa beli soket OBD2 terus
pengen tahu kondisi RPM mesin, kondisi apa, tinggal colokan sensor, wes udah. Sebuah fitur yang ya perlu ditunggu ya, OBD2. Jadi pengen lihat data ECU nya semua motor, langsung beli soket apa, dongle OBD2, lihatnya tinggal pakai HP ya. Padahal itu jadi syaratnya Euro. Entah mengapa kok masih jarang. Ya, konektivitas ke HP sih ya terserah lah. Kalau cuma bisa baca data RPM, rasanya ya kurang begitu berguna, karena di motor sudah ada. Lebih sip lagi kalau bisa baca data, misalnya sensor O2, data apa, throttle position, data suhu, temperaturnya coolant atau temperaturnya mesin itu ya, itu akan sangat membantu. Tapi ya dibatasi saya sama Yamaha. Entah ya, kalau yang namanya pabrikan Jepang itu emang kayak gitu ya. Gak oleh ubek-ubek, konsumen wis nuruti pabrikan ae, wis tradisi lah ya. Dibatasi sama Yamaha. Sama Honda juga. Yang penulis nggak suka itu apa, dari apa, speedometer. Oh ya, speedometer dashboardnya keren ya, bisa lifetime juga. Voltase aki ya lain-lain lah yang umum di speedometer digital. Nah, yang cukup baik juga itu adalah lap timer ya. Kalau untuk pasar India ini ya termasuk umum di motor. Di motor KTM ada, di motor apa jenenge, TVS Apache ada. Wis ya, untuk saingan emang butuhnya gitu. Untuk lap timer itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk anu juga ya, apa jenenge, 0-100 ya, waktu 0-100. Terus yang penulis nggak suka itu adalah karena itu contohnya NMAX yang suspensinya rusak itu nggak stabil, membahayakan. Yang nggak suka adalah karena speedometer lo hitam putih, nggak inverted LCD tapi hitam putih. Sayang ya, padahal lebih keren misalnya speedometernya warna biru juga. Nggak cuma catnya yang biru, speedometernya biru juga. Entah ya, apa dianggap gak keren, apa orang Jepang itu sudah bosen ya lihat warna-warna apa, warna-warni gitu. Padahal waktu speedometer analog warnanya speedo itu wis iso macam-macam, wis gak karu-karuan wis. Mau warna apapun ada, hijau, merah, kuning, wis sekarang wis bebas ya. Tapi semenjak apa jenenge,
Semenjak digital wes mata kita dibuat sakit oleh warna speedometer yang sangat-sangat membosankan. Karena sedap-sedap lah. Kelihatan nggak speedometer sih kalau sekarang? Biasanya frekuensinya ya, jadi kelihatan klip-klip ya. Nggak cuma ini toh ya, lampu depan itu aja kelihatan klip-klip ya, lampu merah ya. Terus yang berikutnya saya ngomong fiturnya yang hebat lah. Fitur hebat lain itu traction control. Traction control kan di NMAX ada tapi rasanya kok beda ya. Yang di NMAX itu kalau demo kan saat jalan di jalan yang licin gitu ya, di jalan tanah, di jalan ya berlumpur, pokoknya sing licin-licin lah. Terus responnya kan mesin jadi bunyi gitu kan. Nah, kalau yang di Yamaha R15M ini beda ya. Kalau demonya itu ditunjukkan waktu lewat jalan apa jenenge? Sing garang merah putih apa jenenge? Kalau di pinggiran tuh kok iso lali aku. Pokok lewat tepian lintasan yang warna merah putih gitu. Itu kan biasanya jalannya nggak rata. Nah itu katanya bisa membuat traksinya tetap baik di situ. Jadi nggak sampai hilang traksi. Jadi akselerasi masih tetap bagus. Ada yang ngomong itu pakai mengatur apa jenenge? Mengatur pengapian, timing pengapian diundurkan, juga mengurangi tenaga, entah ya apa caranya. Gitu, mengurangi tenaga. Apa dibuat irit dia? Tapi bahaya kan kalau ngirit, bisa kering kan, ruang bakar, nggak ngerti lah. Yang jelas kalau menurut penulis traction controlnya di atasnya NMAX itu, karena traction controlnya traction control balap, bukan traction control motor harian. Ya tentu levelnya lebih tinggi ya, level lebih tinggi, maksud penulis harganya lebih mahal. Yang hebat juga adalah ada quick shifter. Rasanya cuma yang up tok ya, yang downnya nggak ada, karena penulis lihat demo ada ya yang sudah beli R15M di India. Nah itu waktu waktu quick shifter itu masih ada kayak nyentak-nyentaknya lah, nggak terlalu sempurna gitu. Masih agak kasar lah. Tapi ya namanya quick shifter murah ya, diterima aja itu. Ya lumayan lah ada.
Walau mungkin nggak semulus misalnya punya Kawasaki atau manapun lah, atau mungkin dibanding dengan punyanya CBR 250 RR kalah, tapi masih lumayan sudah ada daripada CBR 150R kan nggak punya. Terus ada lagi fitur itu selain quick shifter. Oh ya, quick shifter itu penulis anggap itu nggak ada shift down-nya, karena ya dari video itu ditunjukkan waktu di shift down nggak ada ngeblip otomatisnya. Jadi ngeblip otomatis itu waktu shift down digas lu gitu ya, nggak ada itunya. Ya wes, mending dibuat kayak PP aja mari ya, simple, nggak usah kopling. Terus fitur satu lagi adalah shift light. Shift lightnya ya cukup keren lah ya, karena kan sistem digital itu jadi bikin orang susah untuk menentukan limiter RPM ya. Zaman dulu kan enak analog, kalau sekarang susah, wis digital. Susah udah digital. Terus apa lagi ya? Udah ya kayaknya itu ya. Kalau yang kayak emblem, kayak stiker joknya, iya itu kan wis gampang lah ya, nambah ini gampang, bisa diganti dewe. Kelemahannya apa sih? Kelemahan apa jenenge R15M ini? Kelemahannya kalau menurut penulis tangkinya kegedean. Jadi emang diperlihatkan kayak aerodinamis gitu, diperlihatkan ini loh bisa aerodinamis gitu ya. Tapi kepalanya nggak bisa lebih turun. Kelihatan dari video demonya, kepalanya ketinggian, terus gara-gara tangki, terus parahnya lagi pandangan dihalangi plat nomor. Jadi posisi plat nomornya itu sama sih dengan yang sekarang, dibuat menghalangi pas gitu ya. Jadi kalau NMAX ini ya, misalnya kepala runduk di stang ini, di sini plat nomornya, mantap lah wis. Tak acungi jempol desa ini, jempol ke bawah tadi, thumb down ya. Gini apa ya, mau gimana lagi lah.
Lawang buat spakbor aja nggak bisa ya, spakbor depan pendekan kan, padahal jualnya di Indonesia nggak becus. Terus mungkin yang kelemahan berikutnya ya gaya berkendara ya, itu posisi footstepnya tinggi banget ya. Posisi footstepnya jauh. Oh ya, cara soal footstep di knalpot, di bagian bawah mesin itu ada catalytic converternya ya. Jadi biasanya kan kalau zaman sebelum Euro 4 ya, catalytic converter itu kan di dalamnya knalpot. Nah ini kalau di R15M ditaruh di agak majuan. Harusnya sih kalau menurut peraturan ya, posisi catalytic converter itu harusnya di pas langsung keluarannya udara gas buang. Tapi ya secara tenaga kayak gitu itu akan mengurangi performa. Jadi rupanya ya masih ingin biar tenaganya nggak berkurang banyak, catalytic converternya dipasang agak mundur, agak menjauh lah. Tapi gitu pun tenaganya katanya sudah turun 1 HP dari versi Indonesia. Ya itu konsekuensinya dari menerapkan euro. Kalau euronya India itu euro 6 ya, tapi mungkin itu euro 5 yang produksinya R15M. Nah, entah kapan masuk Indonesia ini. Dari sisi tampilan penulis sendiri termasuk yang nggak begitu suka ya. Soalnya ya desainnya kayak gitu. Karena biasanya kalau di foto itu ada bagian yang tidak terlihat, jadi ada yang gelap-gelap, terutama lampu depannya itu loh. Kan gelap itu sekitar lampunya. Kalau lihat langsung kan pasti bisa kelihatan, nggak akan gelap kan, lebih terang karena ya mata itu sensornya lebih peka daripada kamera. Kecuali kalau kamera yang focal pointnya itu berapa? 1,7 1,5 ya kalau di HP, baru bisa kelihatan jelas ya. Iya, masuk Indonesia ini yang bikin pikir-pikir ya. Tadi nambah ABS saja sudah jadi 40 berapa? 41,5 dari harga 37,5 tambah ABS. Terus kenaikan harga versi baru antara setengah sampai 1,5 juta, bisa nggak baik naik 1,5 juta, jadi 43 juta. 43 juta belum tambah Smart Connect tambah 1 juta, 44, tambah quick shifter, upside down, apalagi traction control. Mungkin bisa aja jadi harga 48 juta ya, 46 sampai 48 juta. Cukup mahal ya.
Tapi ya motor yang sport sekarang kan termasuk mahal juga. Ini kalau sebagai perbandingan harganya Kawasaki Mono ya, Ninja Mono itu kan sekarang udah turun. Pernah dijual 39 juta juga ya, kalau nggak salah. Lumayan tuh, sudah dapat 250 cc satu silinder. Jelas lebih kencang lah daripada kalau CBR 150R. Rasanya ya masih lebih kencang daripada R15 kalau nyari kencang, tapi fitur minim. Kalau cari yang model lain yang kencang juga itu ya kalau Apache itu murah ya. Apache 100 160, Apache 200 malah ya. Kalau Apache murah, tapi kalau masih model fairing KTM RC 200 itu penulis lihat harganya 43,5 KTM, tapi ya termasuk murah ya 200. Pastinya ya top speed lumayan juga. Nggak ngerti lah berapa, tapi yang jelas pastinya bikin rekor harga lah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.